pada Anda dalam menyusun disertasi itu harus betul-betul berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Kalau fakta yang dikemukakan tentang Anda ditanya bagaimanapun, ini menurut saya datanya ini harus jelas. Tapi kalau hanya konsep pemikiran saudara, nanti jatuh. Karena yang menguji itu teorinya sudah, sedangkan Anda baru perkembangan pendidikan dan kemasan Indonesia. Yang kedua, perkembangan organisasi sosial keagamaan dan hubungannya dengan pendidikan Islam di Indonesia. Sebab pendidikan Islam di Indonesia itu berkembang tak terlepas dari jasa para wali, para ulama. Jangan mentang-mentang karena profesor lalu tidak. Kalau saudara membaca buku sejarah masuknya Islam ke Indonesia, baik dikarang oleh Hamka maupun Profesor Salabi. Profesor Salabi itu bantuan guru besar dari Mesir yang ditugaskan mengajar di IAIN Sunan Kalijaga. Itu mengeluarkan buku sejarah pendidikan Islam. Lalu yang ketiga, sejarah dinamika perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Bagaimana Muhammadiyah ada proses ini. Walaupun Anda belum lahir, tapi wajib mengetahui karena Anda masuk dalam koridor PAI. Itu. Persoalannya di situ. Kalau masuk dalam mata kuliah sosiologi, Anda diajar sejarah timbulnya sosiologi. Kalau sejarah kurikulum itu, kalau mau fotokopi ada di sekian. Bagaimana sejarah lahirnya kurikulum di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dikenal dengan Puskur, Pusat Pengembangan Kurikulum. Jadi Departemen Agama itu selalu ketinggalan. Bukan saya menghina atau menjelek-jelekan departemen kita, tidak. Coba lihat PAI di sini, dosennya itu tidak ada yang sampai golongan 4, hanya 1. Karena apa? Mungkin di tempat sampean di Kopertais itu susahnya setengah mati. Terus terang, saya sampai Budu ini berapa lama jadi dosen? Kalau saya tidak memperjuangkan dia, tidak bisa ketika itu. Saya marahi rektornya di sana. Saya datang ke Surabaya. Ya apa sampai jadi rektor ini? Kok dibiarkan ini? Apa? Mohon maaf. Dari sekian perguruan sekolah tinggi di Jawa Timur itu hanya diurusi oleh 3 orang. Bagaimana akan selesai? Kalau tidak percaya datang ke Kopertais. Masya Allah sahabat. Punya Budu itu di bawah sekali. Kami dibongkar saja. Nih selesaikan. Seminggu turun. Bagaimana Prof saya ini? Kalau kesini jangan lapor ke rektor, saya yang dimarahi. Kalau kerjanya begitu, perempuan, tidak ada orang ngemil. Sedangkan yang harus dilayani sampean ini kan dosen. Walaupun swasta kan butuh pangkatan nasib. Sebab sekarang guru besar itu tidak hanya di monopoli negeri, swasta pun bisa sampai. Bisa melahirkan profesor. Tapi apa yang terjadi? Di Kopertaisnya tidak jalan. Dulu, zamannya Pak Malik Fajar almarhum, karena itu kakak kelas saya, pada waktu dia jadi dirjen, maunya dihapus Kopertais. Kalau enggak mau
mau dipindah ke Malang gitu. Tidak ada tenaganya. Kecemburuan dengan dosen UIN Sunan Ampel itu besar sekali. Jadi rektor itu merangkap Kopertais. Iya. Iya. Itu yang masalah. Bagaimana mengurusi UIN-nya saja setengah mati, apalagi Terus koordinator. sekolah tinggi yang bertebaran mulai dari Banyuwangi sampai ke Pacitan, berapa jumlahnya? Belum lagi dosennya. Nomor 1. 100. Zaman saya dulu jadi wakil, satu koordinator di bidang akademik. Begitu ada usul dari daerah, langsung saya proses. Tidak hanya ini, cari Al-Quran, difotokopi, buat, diberi judul apa? Kok cepat sekali katanya Pak Rektor. Waktu itu rektornya Pak Jabar Adlan. Pak, apa sumbangsihnya Kopertais terhadap sekolah tinggi. Tidak ada. Sampan itu di sekolah tinggi itu bisa berkembang kan karena gerak sendiri, usaha sendiri. Iya. Ada bantuan Kopertais? Tidak ada. Ngurus administrasi aja sudah tidak beres. Beasiswa bayar Pak. Banyak. Membanggakan karena Pakai bayar. Iya bayar. Dakwah ke sana kemari. Dari sini tahu Pak. Jafong piro? Jafong 250. Rezekinya ala alam terlibat masuk surga walaupun